Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad وجعل خير وسيطة إليه هو سيدنا محمد وأمرنا أن نكثر الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya hormati Al-Habib Abdul Rahman Al-Baiti, yang saya hormati Khadimul Majlis Al-Anwar, guru kita bersama Al-Ustadz Anwar Musyaddad, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kawan saya juga Al-Ustadz Muzaki Ubaidillah, sama-sama arek Surabaya, para asatid dan segenap pengurus Majelis Al-Anwar, para tokoh masyarakat, kawan-kawanku Sekher Mania dari manapun Anda datang, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Beliau Al-Ustadz Anwar Musyaddad sebenarnya minta saya di bulan Maulid, akan tetapi Selasa malam Rabu bulan Maulid nggak ada jadwal yang kosong. Maka saya nawarkan kepada beliau bagaimana kalau malam ini, meskipun malam ini malam Rabu terakhir di bulan Safar, disebut Rebo Wekasan, tapi majelisnya adalah menyambut bulan Maulid, menyambut kedatangan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau setuju, maka alhamdulillah disinilah kita pada malam hari ini berkumpul dalam rangka sama-sama menunjukkan kesenangan kita, kegembiraan kita atas kedatangan bulan kelahiran manusia yang paling mulia, junjungan kita, kekasih Allah, yang kita harapkan kelak di hari kiamat kita bisa memandang wajah beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salli ala Nabi Muhammad. Akan tetapi sebelumnya saya hanya menyampaikan sedikit amalan yang bisa kita lakukan di malam ini atau besok sampai sebelum maghrib besok, karena memang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan bala selama setahun di malam ini, jumlahnya 320.000 bala, 320.000 musibah, termasuk kematian, termasuk kecurian dan lain sebagainya. Ini semua bala, semua musibah.
Maka para salaf, orang-orang terdahulu sebelum kita, jadi kalau ada yang bilang ini bid'ah, memang bid'ah, tapi apakah bertentangan sama Al-Quran? Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bid'ah yang tidak diperbolehkan adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, bid'ah yang bertentangan dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bahwa kadang-kadang kawan-kawan kita itu memang cerewet ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Sampai-sampai mereka bilang nggak boleh pasang fotonya habaib kiai di rumah, itu akan mendatangkan atau menolak rahmat Allah katanya, karena pemahaman mereka yang sangat cetek dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita bilang kalau memang foto itu menolak rahmat, sampean ojo foto KTP. Padahal KTP itu lebih sering sama sampean, kesana kemari sampean bawa, berarti kesampean kesana kemari itu selalu dapat bala, nggak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi. Nek dadi wong ojo goblok-goblok ya. Apa maning gobloknya di share di sosmed, waduh tambah ketoro nek goblok nemen iki. Naudzubillahi min dzalik. Memang amalan-amalan yang disampaikan di kitab Kanzun Najah was Surur itu tidak dilakukan oleh para nabi, tapi amalan ini disebut amalan yang mujarrab, amalan yang terbukti khasiatnya, sehingga oleh para salaf, orang yang saleh terdahulu sebelum kita, disampaikan. Tujuannya agar kita kalau mau melakukan, maka kita akan insya Allah apa yang mereka dapatkan juga kita dapatkan. Yang pertama tadi sudah saya lakukan di perjalanan dari Surabaya ke sini, baca Yasin 1 kali. Ketika sampai ayat Salamu qawlam mir rabbir rahim, diulang 313 kali. Sebentar, saya di tengah tol baru baca, karena kalau mau masuk tol takut ada operasi masker ya. Kalau baca Yasin pakai masker, waduh bisa kelagapan. Maka saya nunggu sampai tengah tol baru saya buka maskernya, saya baca Yasin, dan belum sampai tempat acara ini sudah selesai. Sak tunguni sudah selesai. Kalau doanya terserah apa. Amalan yang kedua adalah sholat 4 rakaat. Mau diniatkan sholat duha besok 4 rakaat boleh, mau diniatkan sholat tahajud nanti malam sholat hajat 4 rakaat boleh. Yang penting bacaannya setelah Al-Fatihah di setiap rakaat membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar 17 kali, plus Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 5 kali, plus Mu'awwidhatain sekali-sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, tiap rakaat di 4 rakaat. Jadi setelah rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah baca surat Inna a'tainakal kautsar 17 kali, kemudian Al-Ikhlas 5 kali, Mu'awwidhatain sekali-sekali. Rakaat kedua seperti itu, rakaat ketiga seperti itu, rakaat keempat seperti itu. Ini adalah ikhtiar kita. Mohon kepada Allah lewat amalan, sehingga kita mohon juga dengan berkat amalan ini supaya Allah menjauhkan kita dan orang yang kita cintai dari segala macam musibah selama setahun. Ini adalah suatu ikhtiar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita diundang Majelis Al-Anwar untuk sama-sama menyambut bulan yang mulia, menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita bersyukur sama Allah, betul-betul bersyukur kepada Allah, sambil mendoakan saudara-saudara kita yang ada di aliran sebelah supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena kita digolongkan sebagai umat Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahlu sunnah wal jamaah ini mengikuti malaikat. Mengikuti malaikat. Coba kita lihat di kitab-kitab maulid tadi, sama-sama kita baca maulid diba. Di maulid diba
ketika malam kelahiran Nabi Muhammad, malaikat itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan zikir. Fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Dajjah, zikir dengan suara yang keras. Malaikat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senang malaikat itu senang karena ini yang dinanti-nanti oleh para malaikat. Sebab di awal Maulid Tiba disebutkan Allah setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu pernah ditanya, hadirin hadirat, kam umirta ya Jibril, berapa umurmu wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Zamannya malaikat Jibril enggak ada catatan sipil, ya. Akan tetapi katanya malaikat Jibril, aku itu melihat nur di hijab keempat, yang mana nur ini munculnya 72.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihat nur itu 72.000 kali. 72.000 kali 72.000. Ayo berapa? Sing sekolah. Angel wes ya. Wong saiki sekolahe nak omah. Iki gak ero aturane sapa iki. Ket biyen gak ono sekolah nak omahku gak ono. Sing nak omah iku jenenge bolos. Angel wes ya. 72.000 kali 72.000, maka Rasulullah menyampaikan kepada malaikat Jibril, tahukah engkau Jibril, nur itu siapa? Enggak tahu ya Rasulullah, nur itu adalah aku. Karena Rasulullah itu diciptakan pertama kali berupa nur, berupa cahaya. Akan tetapi jangan sampai kita memahami bahwasanya nurnya Allah ini berasal dari nurnya Nabi Muhammad, berasal dari nurnya Allah. Nurnya Nabi Muhammad berasal dari biasan, jadi bukan dari bagian nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zatnya Allah tidak akan mungkin akan menyatu kepada makhluk, gak akan mungkin. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah itu arada fakhrahu alal asya. Allah menyampaikan kemuliaan nur tersebut kepada semua makhluk. Hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Ini adalah sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Wa ajallul asfiya, yang terhebat dari semua orang yang dekat dengan Allah. Wa akramul habaib, dan yang termulia dari semua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali mendengar pengumuman tersebut malaikat. Pasti kita ingin tahu. Begitu disampaikan, ini orang yang hebat. Siapapun yang mendengarkan pasti ingin tahu siapa orang yang hebat ini. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, para malaikat bertanya, qila huwa Adam. Ya Allah, apakah nur yang engkau maksud adalah Nabi Allah Adam alaihissalam? Nabi Allah Adam mengatakan, senes kula, titik aku. Ini yang menyaksikan live streaming juga orang Jakarta, bukan gue. Kata Nabi Allah Adam, bukan gue. Repot wong Jawa ngomong Jakarta, repot. Tapi katanya Nabi Allah Adam, karena berkatnya lah aku diampuni kesalahanku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam melakukan kesalahan di surga. Waktu itu beliau belum menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Nabi, jadi Nabi nggak bisa melakukan dosa. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul
malaikah. Lain kali Aqidatul Awam ini kita buat sholawatan lain kali supaya cepat hafal area-area ini. Nah, tapi Nabi Allah Adam merasa itu sebagai suatu dosa, padahal bisa dibilang durung wayahe. Jadi misalnya Anda ada di suatu majelis, di suatu undangan, misalnya undangan tersebut menyediakan makan, misalnya menyediakan makan. Ketika penceramah lagi ceramah, makanan itu dibagikan, sampean mangan kabeh. Haram apa gak haram iki? Gak haram, halal. Cuman sakno sing ceramah. Sing ceramah lagi ngiler pada durung mangane, durung wayahe. Itu kalau perkataan kaum sufi. Tapi memang Nabi Allah Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati buah khuldi, pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Mendekati aja nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Adam karena perbuatannya tersebut beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi kalau bahasa abah saya itu bahasanya sangat sopan. Jangan kita bilang Nabi Allah Adam diusir dari surga. Iki mosok pantas disebut putune Nabi Adam. Ya. Iki kakeknya kula jenengan niki. Asale kula jenengan Nabi Allah Adam niki. Kalau abah saya mengatakan Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga, bukannya diturunkan derajatnya oleh Allah, malah diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah. Kalau di surga Nabi Allah Adam bukan siapa-siapa, tapi ketika Nabi Allah Adam berada di bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, pangkat yang tertinggi yang dicapai oleh seorang manusia kalau bisa menjadi khalifatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi khalifah itu pilihan Allah, betul? Khalifah itu pilihan Allah. Kaatik demo, ono wong demo kepingin dadi khalifah. Wah, repot iki ya. Angel iki. Kaatik demo khalifah itu ya. Dan Nabi sudah menjelaskan al-khalifatu min ba'di 30 sanah. Khalifah setelah Nabi 30 tahun, ojo makso sampean, nanti akan datang khalifah yang terakhir Al-Imam Mahdi alaihi salam. Sabar wis, gak usah didemo, metu-metu dhewe kok Imam Mahdi. Sabar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam diturunkan di atas muka bumi, dipisah antara beliau dengan Siti Hawa. Ada riwayat 18 tahun baru ketemu. Ada riwayat 80 tahun baru ketemu. Ketemunya di Arafah. Makanya disebut Arafah karena di situ Nabi Allah Adam Arafah mengetahui Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa. Maka Nabi Allah Adam ketika diturunkan oleh Allah di bumi, beliau beristighfar karena merasa berbuat dosa, merasa salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah berbuat zalim kepada diri saya ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni, tidak Engkau rahmati, maka aku termasuk orang yang merugi ya Allah. Bertahun-tahun gak direspon sama Allah. Bertahun-tahun gak direspon. Tapi ketika Nabi Allah Adam ingat, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin aqil atharati, ya Allah dengan berkat Muhammad ampuni kesalahanku. Sekali tok ngomong seperti itu langsung direspon oleh Allah, aina arafta Muhammada, dari mana engkau mengetahui Muhammad wahai Adam. Maka ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Al-Imam Hakim mengatakan sahahul Hakim, hadis ini disebut sahih oleh Al-Imam Hakim. Cuman sayangnya saudara-saudara kita yang berada di aliran sebelah nggak percaya sama hadis ini. Loh, nek sampean nggak percaya mbak hadis,
Apa pantas sampean mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahaya. Kalau tidak percaya sama hadis ini berarti iman Anda itu bukannya nggak sempurna, nggak beriman Anda itu, naudzubillahi min dzalik. Ojo melok-melok ya. Koncone ngomong ngono melok koncone. Ono wong ngomong tidak perlu bermadhab, melok-melok tidak perlu bermadhab. Nek sampean gak bermadhab salate iku ngerti to kondi. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Mustadrak Al-Imam Hakim menyampaikan hadis ini bahwasanya Nabi Allah Adam mengatakan, ketika engkau meniupkan ruh, ketika mataku pertama kali terbuka, ya Allah, ra'aitu fi qawaimil arsy, aku melihat di tiang-tiang arsy tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Allah langsung nama Nabi kita Nabi Muhammad. Maka aku tahu orang yang memiliki nama Muhammad pastilah memiliki kedudukan yang mulia di sisimu ya Allah. Karena enggak mungkin namanya engkau sandingkan dengan namamu kalau dia adalah orang yang biasa. Maka diampuni kesalahan Nabi Allah Adam oleh Allah. Dan Allah mengatakan walaulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan engkau wahai Adam, wa huwa min dzurriyyatik, dan beliau Nabi Muhammad termasuk dari keturunanmu wahai Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Nuh, qila huwa Nuh, kembali para malaikat bertanya, ya Allah, apakah pemimpin para nabi yang kau sebutkan adalah Nuh? Maka Nabi Allah Nuh mengatakan, bukan saya. Karenanya lah saya diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Setiap nabi, setiap rasul itu malaikat tanya saking rindunya, bayangkan ribuan bahkan mungkin jutaan tahun malaikat itu rindu menanti kedatangan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lahir, malam kelahiran Nabi Muhammad, luar biasa sambutan para malaikat, alhamdulillah. Sehingga Imam Subki mengatakan bahwasanya iblis itu tahu jerit ping 4. Jerit ping ronnal iblis di arba'ati mawadhi'ah. Iblis itu jerit dengan jeritan yang luar biasa 4 kali. Yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah, teriak iblis. Yang kedua hina uhbita ilal ardi, ketika diusir oleh Allah dari surga, baru nek iblis ngomong dia sir. Ketika diusir oleh Allah dari surga dan ditempatkan di bumi. Yang ketiga hina wulida habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat hina unzilatil Fatihah, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini manfaatnya luar biasa. Sampai nek yakin, sampai loro apa wae, sampai bocokno Al-Fatihah nak banyu omben wis. Insyaallah luar biasa Al-Fatihah. Nah, kita ambil yang ketiga, jerit ketika malam kelahiran Nabi Muhammad. Ceritanya iblis ini terdengar sama semua anak buahnya sak dunia. Sampai semua anak buahnya tuh datang kepada iblis. Ono apa bos? Ya, makanya ojo nyeluk-nyeluk bos sampean iki. Ojo nyeluk guys sisan. Ono apa guys? Wah. Ono apa bos kok sampean jerat-jerit bos? Kedengaran sama anak buahnya sedunia, saking hebatnya jeritan sang iblis. Malam ini lahir manusia yang akan menyulitkan kita. Ayo cari lahir di mana. Nyebar anak buahnya iblis. Salah satunya setan ini ke Mekah.
Ngelihat di Mekah banyak malaikat, balik lapor bos, paling lahirin nak Mekah bos. Loh, kenapa kamu udah ganggu kelahirannya? Karena setiap bayi lahir itu nangis, betul? Betul Pak? Eling sampean Pak? Kak yo, masih pelawak saiki lahir yo nangis. Nangis itu satu dari dua. Yang satu cocok sama ilmu kedokteran, karena dibilang janin ibu itu hangat. Maka ketika dia keluar merasakan dinginnya angin dunia, sakit. Ketika sakit dia nangis. Kita coba juga Pak, kalau wudhu sama air yang terlalu dingin itu sakit. Makanya disebut makruh dalam hukum fikih. Wudhu sama air yang terlalu panas iku gak perlu dipraktekno, dipikirno, wis oh iya pantes nek makruh, melincet awake ya. Bisa ganti kulit sampean nek wudhu ambek banyu umum ya. Tapi kalau wudhu sama air yang terlalu dingin, kalau sampean boten praktek, boten ngertos. Saya tahunya ketika saya diundang di Freeport, saya sholat di masjid mungkin sementara ini yang ketahuan tertinggi di dunia, di ketinggian 3.725 dpl. Ini Jumat siang-siang, wudhu ngambil air itu kayak tangan ini ditusuk jarum, saking dinginnya air itu. Dianukan ke muka seperti ditusuk-tusuk jarum. Orang di belakang saya bilang, sakit Beb ya? Iya Pak, sakit Pak. Habib baru sekali tok. Saya sudah 12 tahun di sini wudhu tetap sakit katanya. Tapi karena Jumat mau nggak mau Beb kita ke masjid. Kalau bukan Jumat Beb kita sholat di tempat masing-masing itu ada pemanas air. Jadi bayi itu merasakan sakit, nangis. Kalau dia bayi tegar, maka dia nggak nangis, maka di situ ada anak buah setan yang nunggu dikidik-kidik bayi tersebut. Dikidik-kidik sampai nangis. Makanya kata iblis tadi, kenapa kamu nggak kidik-kidik dia? Tujuannya apa? Iki bayi yo lahir podo mbek bayi sing liyane, podo mbek menungso sing liyane ketika lahir yo nangis. Iki sing ngomong koyo ngene iblis. Sing ngomong koyo ngene iku iblis. Oh, Nabi Muhammad itu lahirnya seperti bayi yang lain. Yo iku iblis sing ngomong iku. Raine yo koyo iblis. Nauzubillahi min dzalik. Nek umat Nabi Muhammad ngomong koyo ngono wae. Angel iki. Apa mlebu surga? Surga bapakmu dah. La ilaha illallah. Imam Suyuti mengatakan orang yang merendahkan Nabi meskipun dia tobat matinya su'ul khotimah. Nauzubillahi, masih kon tobat sampai gerowak endasmu tetap matimu su'ul salamu dewi merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Setan gak wani bos. Lopo gak wani kon ngitik-ngitik bayiku. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu malaikat ono nak Mekah bos. Yo kalah ku mbek malaikat bos. Maka katanya iblis, ya wis nek kon gak iso ganggu kelahiran bayi iki, bos dhewe sing turun tangan, big boss sing turun tangan ingin mengganggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kitab sejarah tarikh sirah Al-Halabiyah. Iblis terbang, maka Allah seketika itu juga memerintahkan Jibril, usir iblis. Jangan sampai iblis merusak malam kelahiran kekasihku. Turun Jibril. Begitu iblis sampai di atas kota Mekah, pokoknya ditendang sama Jibril. Ditendang oleh Jibril sekali tendangan, disebutkan iblis itu terlempar ke Aden. Aden itu di Yaman.
Sekali tendangan Jibril dari Mekah terlempar ke Aden 1000 kilometer per kurang dari 1 detik. Karena apa-apa nih Ronaldo. Ya. 1000 kilometer per kurang dari 1 detik. Tendangan malaikat Jibril. Nah, sangat disayangkan ternyata iblis ini banyak pengikutnya. Betul. Sampai saiki tiap akan masuk bulan Maulid sing melok-melok iblis yang jerat-jerit sisan padha mbek iblis. Beda. Iki repot iki. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak belajar ambil sejarah? Yang senang sama malam kelahiran Nabi, yang menyambut kelahiran Nabi itu malaikat. Tapi yang benci sama kelahiran Nabi bahkan jerat-jerit ingin merusak malam kelahiran Nabi itu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ini taufik dan hidayah ada di tangan Allah. Bahwasanya hati manusia itu ada di antara 2 jari Rahman, 2 jari Allah. Yuqallibu kaifa syaa. Allah bisa membalik-balikkan hati manusia sesuai dengan keinginan Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi memperbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun pernah menyampaikan kalau ada orang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Padahal kemuliaan bulan Ramadan itu bisa muncul berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu bulan Ramadan itu ada. Bahkan datuk-datuknya Nabi yang memberi nama bulan Ramadan dengan nama Ramadan sudah ada namanya. Tapi kemuliaannya masih disimpan oleh Allah. Kenapa? Belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir Nabi besar Muhammad, barulah semua kemuliaan itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan yang mana kemuliaannya tidak akan ada kecuali dengan berkat Nabi Muhammad, haram masuk neraka, bagaimana dengan kita yang gembira dengan kedatangan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti di bulan Maulid akan banyak sekali peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya peringatan Maulid ini, corona akan segera selesai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap peringatan Maulid, setiap mahalul qiyam, Nabi Muhammad hadir. Kalau sudah Nabi Muhammad ada di sekelompok kaum, maka insya Allah nggak ada bala di kaum tersebut, nggak ada musibah di kaum tersebut. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan mengazab, menyiksa sekelompok kaum sedangkan di antara mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan dalam ceramah, bahkan kemarin di Musholla Sunan Bungkul juga saya sampaikan. Saya contohkan Pulau Madura. Pulau Madura itu dari tanggal 1 Syawal malamnya sudah ada acara seperti ini, malah lebih banyak dari ini yang hadir. Per kabupaten itu anggaplah 1 hari 10 acara dari tanggal 1 Syawal. Coba kalau Anda ke Madura, Anda pakai masker, dilihat orang malah Anda. Iki wong kok maskeran ya opo iya opo gak duwe cangkem wong iki kok maskeran opo untune kayak Dracula ya. Malah bingung orang Madura kalau Anda pakai masker ini. Subhanallah.
Dari tanggal 1 Syawal acara nggak pernah berhenti, nggak ada namanya corona di Madura tuh nggak ada. Subhanallah. Karena sudah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka corona ini segera akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita minta dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita juga meniru para Ansar Madinah. Ketika disampaikan Rasulullah akan hijrah ke Madinah, kaum Ansar Madinah itu setiap hari keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar di batas kota sampai zuhur panas, baru mereka kembali ke rumah masing-masing. Oh, belum datang. Keesokan harinya begitu, dari pagi sampai siang pulang. Berhari-hari menyambut, karena saking senangnya akan datang manusia yang termulia, manusia yang sangat hebat, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang sangat barokah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kedatangan Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi memang masuk Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Sudah siang, mereka sudah mulai balik. Tiba-tiba sahabat yang masih ada di pohon mengatakan, Ja'a Muhammad, Ja'a Muhammad, datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Balik lagi baris. Kemudian semuanya ada pasukan rebana. Pasukan rebana ini ma'ruf fil athar. Ini disebutkan dalam semua kitab sejarah. Disebutkan bahwasanya Nabi masuk ke Madinah disambut dengan rebana. Lho kok saiki ana sing ngomong rebana iki bid'ah. Iki belajar mbek sapa sih wong-wong iki? La ilaha illallah. Makane delek guru ojo goblok-goblok ta lele. Akhirnya kon jadi goblok sisan lele. Akhirnya dadi lele kon. La ilaha illallah. Ini ma'rufun fil athar disebutkan. Terkenal ini ceritanya ini. Nabi masuk Madinah disambut dengan rebanane kuwedhe iki putune iki. Rebana saiki iki putune kuwedhe rebanane. Talal badru alaina min thaniyatil wada wajab syukru alaina mada'a lillahi da'. Luar biasa sebutannya orang Madinah. Tola'al badru, malam bulan, di malam bulan purnama itu menerangi kegelapan, karena Nabi Muhammad menerangi kegelapan. Min thaniyatil wada', masuknya dari pintu Madinah yang namanya thaniyatil wada'. Wajib syukru alaina, wajib kini kita bersyukur kepada Allah. Mada'a lillahi da', selama beliau selalu mengajak di jalan Allah, menyeru di jalan Allah. Sampai sekarang pun Nabi masih menyeru di jalan Allah. Para penceramah ketika dia menyampaikan qala Nabiyyu Muhammad, berkata Nabi besar Muhammad, berarti Nabi yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang disambut, atik qasidah, rebanaan. Ya ka ono Nabi ngomong bid'ah kon qasidahan kon. Ka ono. Nabi membiarkan, kenapa? Karena ini adalah pujian dari Allah. Allah yang menggerakkan mereka untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian dari Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Apalah artinya pujian manusia dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengarang kitab Ad-Diya'ul Lami'. Di dalam doanya beliau mengatakan wallahu qad athna alaihi
فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعانا لمديح صفوة ربنا وحدانا. Allah sudah muji Nabi, maka apa artinya pujian kita untuk Nabi? Enggak ada apa-apanya pujian kita untuk Nabi dibandingkan dengan pujian Allah. Jauh lebih hebat, jauh lebih agung, jauh lebih mulia pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tetap memuji Nabi. Kenapa? Hubban fis sarairi, cinta di hati kita, rindu di sanubari kita, yang membuat kita tetap memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sehingga ketika Nabi melewati perkampungan Bani Najjar, Bani Najjar ini adalah masih keluarga Nabi dari neneknya Nabi, karena Sayyidina Hashim, kakek Nabi, datuknya Nabi, kawin dengan salah satu wanita dari Bani Najjar. Mereka anak-anak kecil dari Bani Najjar juga mukul rebana sambil qasidah. Nahnu banatun min Bani Najjar, ya habadha Muhammadan minjar. Kami adalah anak-anak perempuan kecil dari Bani Najjar, mengharapkan Nabi Muhammad tinggal bersama kami. Nabi sambil senyum mengatakan kepada mereka, wallahu ya'lamu anni uhibbukum. Allah itu tahu aku cinta kepada kalian, wahai Bani Najjar, walakinnahu ma'mur. Tapi ontaku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Onta itu jalan, onta itu duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa kok berhenti depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Inilah hebatnya niat. Hebatnya niat. Disebutkan di dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan hijrah ke Madinah. Ya. Wuliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Itu disebutkan dalam kitab Taurat. Dan disebutkan juga dalam kitab Taurat rumah yang akan ditempati oleh Nabi akhir zaman di Madinah. Maka 350 tahun sebelum Nabi hijrah, seorang Yahudi membaca sifat rumah tersebut, menemui rumah tersebut adalah rumah yang kemudian ditempati oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dibeli oleh Yahudi tadi dengan niat supaya Nabi akhir zaman nanti singgah di sini sebelum sahabat-sahabatnya membangun rumah bagi beliau. Karena niat yang baik, niat yang salihah, Allah menjaga niat tersebut. 350 tahun setelahnya Nabi hijrah, Nabi menempati rumah yang dibeli oleh orang Yahudi tersebut, yang kemudian pindah tangan, terakhir pindah tangan ke tangannya Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Makanya jangan sampai mengentengkan niat. Sampai-sampai Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang beriman itu terkadang lebih baik daripada amalnya, karena niat tidak tercampur dengan riya. Tapi amal kadang-kadang tercampur dengan riya. Dan bahkan seperti ini, karena niatnya sangat baik, maka Allah mewujudkan niat Yahudi tersebut. Rumah yang dia beli pertama kali disinggahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai Islam yang ahlu sunnah wal jamaah, yang jangan sampai terprovokasi atas apapun juga. Kalau ada yang bilang Anda radikal, wis menengowai, betul. Good looking radikal, bano, ojo diperdulikan, ya. Hafid Quran dibilang radikal, bano, anggap sing ngomong wong sampel, ya. Karena pepatah Jawa sing waras ngalah. Sebab gak ono sing hafidul Quran, good looking, iku radikal lu gak ono, berarti waras. Sing ngomong radikal ya sampel, ngono ae kok repot ya. Gitu aja kok Islam ini sering diprovokasi memang dari dulu. Nabi itu sering diprovokasi tapi Nabi sabar.
Ketika di Madinah, orang-orang munafik dan kaum Yahudi mengucapkan bukan assalamualaikum, mengucapkan assamu alaikum, semoga racun untukmu. Nabi jawab waalaikum sambil senyum. Maka istrinya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak marah itu Yahudi, itu munafikin, mengucapkan racun untukmu. Nabi sambil senyum mengatakan, wahai Aisyah, bukankah saya sudah jawab untuk kamu juga? Subhanallah, penuh hikmah, bijaksana junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sering diprovokasi beliau, penyihir. Sering diprovokasi, dibilang apa? Penyihir, penyair, terus orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ini enggak gila. Dikatakan penyair, qala syair, sahir, penyihir. Ini provokasi. Nabi Muhammad SAW enggak jawab. Karena orang yang punya akal waras pasti tahu Nabi bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang punya akal waras juga tahu Islam itu nggak ada ajaran radikalisme. Saya ini belajar Islam 15 tahun, nggak pernah belajar radikalisme, nggak pernah. Nggak ada mata pelajaran terorisme, nggak ada. Malah membawa rahmat bagi sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Islam, membawa kedamaian. Di mana yang Islam, di mana negara, di mana tempat Islam jauh lebih banyak, yang non muslim akan aman. Di Indonesia contohnya sudah cukup. Malaysia contoh cukup. Malah yang non muslim tambah suki-suki, betul. Non muslim tambah wah luar biasa suki nih di negara Islam. Karena orang Islam yang memperkaya mereka. Maka sekali lagi jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kita sabar, kita tetap beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul Indonesia dijajah seperti dulu, baru kita berjuang, baru kita bangkit, baru itu namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Hadirin hadirat sekalian, semoga dengan berkat kehadiran kita di majelis pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka mudah untuk beribadah kepada Allah, mudah pula meninggalkan segala macam kemaksiatan, mudah untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama Al-Ustaz Anwar Musyaddad, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga mohon ya Allah, dengan berkat majlis pada malam hari ini ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan berkat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, segera angkat wabah corona ini ya Allah, segera angkat wabah corona ini ya Allah, segera angkat wabah corona ini ya Allah. Jadikanlah negara kami Indonesia ini ya Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai ya Allah, negara yang aman ya Allah, negara yang jauh dari segala macam musibah dan bala dan wabah ya Allah. Jauhkanlah negara kami ini dari pengkhianat-pengkhianat bangsa ya Allah. Jagalah negara kami ini ya Allah. Pandanglah negara kami ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah.
Curahkanlah rahmat-Mu kepada negara kami dan kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang menjalankan syariat-Mu ya Allah, yang menjalankan syariat Nabi Muhammad ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, khatimah ya Allah, biha khatimah bijahih walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah. بحسن الخاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.